Meskipun banyak orang menyebutnya sebagai ramalan, istilah yang lebih tepat untuk merujuk pada fenomena ini adalah Zawil Bashoir. Zawil Bashoir mencerminkan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan pengamatan atau wawasan yang melebihi batas pemahaman konvensional. Dalam tradisi Jawa, Zawil Bashoir merupakan gelar yang diberikan kepada orang yang memiliki pandangan yang jauh dan mampu melihat peristiwa masa depan. Mereka diyakini dapat membaca apa yang sudah dituliskan Allah di masa depan. Kemampuan ini didapatkan melalui pemahaman dan praktik spiritual yang mendalam. Kitab-kitab sastra Jawa merupakan wadah yang mengumpulkan dan menyusun pengetahuan dan kebijaksanaan para Zawil Bashoir. Kekayaan intelektual Jawa ini jarang dimiliki oleh bangsa lain dan menyimpan banyak khazanah mengenai ramalan masa depan. Namun, tidak semua orang dapat menulis kitab tentang hal ini. Selain kemampuan menulis, seseorang juga harus memiliki kebersihan hati, kepekaan rasa, kejernihan pikiran, dan tentu saja ilmu batin yang mendalam. Ilmu batin ini tidak bisa diperoleh dengan mudah melalui studi sembarang ulama atau belajar daring. Ia membutuhkan dedikasi dan pengalaman spiritual yang mendalam serta bimbingan dari mereka yang telah menguasainya. Dalam upaya mempelajari dan memahami kitab-kitab sastra Jawa, seseorang harus memperoleh bimbingan langsung dari para ahli dan guru yang dapat menjelaskan maksud dan tujuan di balik setiap kalimat yang terdapat dalam kitab tersebut. Mereka akan membantu membuka pemahaman spiritual yang terkandung di dalamnya. Keseluruhan gelar Zawil Bashoir dan kitab-kitab sastra Jawa yang berisi ramalan masa depan merupakan bagian dari kekayaan budaya dan kearifan lokal Jawa. Mereka menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi masyarakat Jawa dan mencerminkan kearifan nenek moyang mereka dalam memahami dunia spiritual dan alam semesta. Kedua kitab yang disebutkan yaitu Kitab Jangka Tanah Jawa, karangan Jayabaya, dan Kitab Serat Kalatida karangan Ronggowarsito merupakan bagian dari warisan intelektual Jawa yang memiliki nilai historis dan sastra yang tinggi. Kedua kitab tersebut mengandung berbagai ramalan, nasihat, dan pemikiran yang mencerminkan pemahaman dan kebijaksanaan budaya Jawa. Kitab Jangka Tanah Jawa juga dikenal sebagai Kitab Ramalan Jayabaya, diatribusikan kepada Raja Jayabaya, seorang raja legendaris dari Kerajaan Kediri pada abad ke-12. Kitab ini terdiri dari berbagai bait puisi dalam bentuk tembang macapat yang berisi ramalan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan Jawa. Ramalan-ramalan dalam kitab ini sering diinterpretasikan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan nasihat-nasihat bagi masyarakat Jawa. Sementara itu, Kitab Serat Kalatida karangan Ronggowarsito adalah sebuah karya sastra Jawa yang ditulis pada abad ke-19. Ronggowarsito adalah seorang pujangga Jawa terkenal yang juga dikenal sebagai seorang pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Kitab ini berisi kumpulan puisi, nasihat, dan filosofi budaya Jawa yang mengajarkan tentang kebijaksanaan hidup, nilai-nilai moral, dan refleksi kehidupan sehari-hari. Kedua kitab tersebut menjadi bagian penting dari literatur Jawa dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kebudayaan dan pemikiran di Jawa. Membaca dan mempelajari karya-karya ini dapat meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan kebanggaan kita terhadap kekayaan intelektual Indonesia, sekaligus memperkaya wawasan kita tentang budaya Jawa yang kaya dan beragam. Jangka Tanah Jawa Jayabaya. Prabu Joyoboyo adalah seorang raja di Kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Beliau seorang raja yang adil dan bijaksana.
Dalam kitab Musaror karangan Sunan Giri, disebutkan bahwa Ngali Samsujen atau Ali Syamsuddin adalah gurunya Prabu Joyoboyo. Nama aslinya adalah Ali Samsuddin, tetapi pada saat berdakwah di tanah Jawa masyarakat menyebutnya dengan nama Nanggali Samsuyen, maklum menyesuaikan lidah dialek orang Jawa. Adapun Ngali Samsujen atau Ali Samsuddin adalah utusan Sultan Rum dari negeri Arab yang diutus untuk berdakwah Islamiyah di tanah Jawa. Dari Ali Samsuddin itulah Joyoboyo mendapatkan ilmu Dawil Basoir dan sekaligus keahlian untuk merangkai sejumlah kitab jongko atau ramalan. Pada saat berguru pada Ngali Samsuddin itu, Prabu Joyoboyo akhirnya memeluk agama Islam. Kitab Joyoboyo atau Kitab Jangka Tanah Jawa merupakan salah satu karya terkenal dari seorang yang bernama Joyoboyo. Kitab ini sering disebut juga sebagai Kitab Jongko Joyoboyo, yang berisi ramalan mengenai keadaan Nusantara di masa mendatang. Kitab ini terbagi menjadi 3 zaman besar, yaitu Kaliswara, Kaliyuga, dan Kalisangara. Setiap zaman besar tersebut terbagi lagi menjadi 7 zaman kecil. Dalam ramalan Joyoboyo, terdapat beberapa bencana yang disebut sebagai zaman Kolobendu. Bencana ini meliputi meletusnya gunung, guncangan bumi, dan banjir bandang yang melanda laut dan sungai. Masa ini akan menjadi masa penuh penderitaan, penindasan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian. Orang-orang licik yang berkuasa akan menindas orang-orang baik. Namun, setelah masa yang paling berat tersebut, akan datang zaman baru yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan, yaitu zaman keemasan Nusantara. Zaman baru ini akan tiba setelah datangnya seorang Ratu Adil. Dalam kitab Jangka Joyoboyo, Ratu Adil ini disebut sebagai Eru Cokro atau Goiru Cokro. Penamaan ini berbeda dalam bahasa Jawa dan bahasa Arab. Perlu ditekankan bahwa kemunculan Ratu Adil pada zaman Kolosubo akan terjadi secara tidak terduga dan tak ada orang yang bisa memprediksinya. Hal ini merupakan kehendak Tuhan, sehingga tidak ada orang yang mampu menghalanginya. Oleh karena sulitnya diketahui kemunculan Ratu Adil ini, masyarakat umum menciptakan istilah Satrio Piningit, yang berarti satrio yang masih tersembunyi dan akan muncul sesuai dengan kehendak ilahi. Pada zaman keemasan Nusantara, keadilan akan berkuasa dan masyarakat akan hidup dalam harmoni dan kesejahteraan. Ratu Adil dianggap sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan tulus hati yang membawa kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Beliau akan menghapus segala bentuk ketidakadilan, korupsi, dan ketidakpedulian yang sebelumnya melanda Nusantara. Dalam kitab Joyoboyo juga disebutkan mengenai peran serta setiap individu dalam menentukan masa depan Nusantara. Meskipun kemunculan Ratu Adil dipercaya sebagai penyelamat, tetapi setiap orang juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan perubahan yang baik di lingkungan sekitar mereka. Tindakan kecil seperti kejujuran, ketulusan, dan kepedulian terhadap sesama dapat membantu mewujudkan zaman keemasan tersebut. Kitab Joyoboyo menjadi bahan pemikiran dan referensi bagi banyak orang untuk memahami sejarah dan memperoleh wawasan tentang masa depan Nusantara. Meskipun beberapa ramalannya telah terjadi, masih banyak yang belum dapat dipastikan dan terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Kitab ini memberikan harapan bahwa meskipun masa sulit terjadi, di akhirnya akan ada masa keemasan yang menanti. Namun, penting untuk diingat bahwa kitab Joyoboyo bukanlah naskah ilmiah atau ramalan pasti tentang masa depan. Ia lebih mengandung pesan moral, pengingat, dan ajakan untuk berbuat baik serta menjaga kerukunan sosial. Kita sebagai individu memiliki peran aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, dan melalui kebaikan dan usaha bersama, kita dapat menggenggam harapan akan munculnya zaman keemasan Nusantara. Serat Kalatidha Ronggowarsito. Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang penyair besar dari Kerajaan Mataram Surakarta, memainkan peran penting selama zaman keemasan Nusantara yang ditandai dengan munculnya Ratu Adil.
Pandangan dan pandangan dunianya tertuang dalam salah satu karyanya yang terkenal berjudul Serat Kalatida. Sementara Joyoboyo merujuk pada era kerusuhan sebagai zaman Kolobendu. Ronggo Warsito menyebutnya sebagai zaman edan dalam bukunya. Dalam buku lain yang disebut Serat Sabdo Jati, masa kekacauan disebut sebagai zaman Pakewu. Ramalan yang terdapat dalam Serat Kalatida dan Serat Sabdo Jati memiliki kesamaan dengan ramalan yang ditulis dalam Jangka Tanah Jawa oleh Joyoboyo. Jika ini benar, maka ramalan ini bukan sekadar prediksi biasa, melainkan didasarkan pada wawasan ilahi. Zawil Bashoir disebutkan bahwa era zaman edan yang digambarkan oleh Ronggo Warsito pada akhirnya akan berakhir dalam zaman Kolosubo dengan munculnya Ratu Adil, Ratu Eru Cokro, sebagaimana yang diprediksi oleh Joyoboyo. Namun, patut dipertanyakan, apakah Ratu Adil akan muncul dalam setiap zaman Kolosubo? Jika kita mempertimbangkan definisi Ratu Adil sebagai seseorang yang tidak terduga dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka memang mungkin bahwa Ratu Adil akan muncul karena tidak ada yang di luar kemampuan Yang Maha Kuasa. Tafsiran dan pendapat tentang ramalan Joyoboyo dan Serat Kalatida bervariasi di kalangan ahli budaya Jawa dan bahkan sarjana asing. Beberapa menganggap buku-buku ini fiktif, tetapi seiring waktu keakuratannya semakin jelas. Meskipun ambigu, kebijaksanaan sang penulis terlihat. Misalnya, menyebutkan frasa hujan salah mongso, hujan pada musim yang salah, dalam buku telah menarik perhatian peneliti asing. Seiring sejalan dengan isu pemanasan global saat ini, menelusuri hubungan antara berbagai ramalan dan bagaimana mereka mencerminkan lanskap sosial politik era masing-masing sangat menarik. Karya-karya Joyoboyo dan Ronggo Warsito telah memicu minat dan diskusi yang signifikan di kalangan para sarjana, lebih lanjut memperkaya warisan budaya dan pemahaman tentang Jawa. Terima kasih telah menonton video ini yang membahas ramalan Dawil Basweir dan karya-karya besar seperti Jangka Tanah Jawa oleh Joyoboyo dan Serat Kalatida oleh Ronggo Warsito. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik seputar kekayaan intelektual Jawa dan ramalan masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.